Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi seputar asam lambung, GT inisiatif psikosomatis dengan topik menjaga asam lambung agar tidak kambuh ya, atau menjadi sembuh total. Nah teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah menjaga asam lambung, GT inisiatif psikosomatis agar tidak mudah kambuh ya, atau agar menjadi cepat sembuh total. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini ya, saya ini sedang berada di lereng Gunung Slamet teman-teman ya. Jadi ini kebetulan di hari libur ya, ini saya sempatkan refreshing ya bersama anak-anak ya. Nah ini berada di lereng Gunung Slamet, jadi tempatnya cukup tinggi ya. Kalau minggu yang lalu saya ke daerah Dieng ya, sama di Bukit Tinggi. Nah ini sedang di lereng Gunung Slamet ya, ini di daerah Baturaden ya. Nah ini luar biasa juga ya, ternyata pemandangannya juga cukup indah ya. Tapi saya juga sempatkan ya membuat konten untuk menyapa teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah membaik ya, terutama tidak akan kambuh lagi, karena kita bisa menerapkan metode-metode atau trik-triknya ya, agar kita menjadi sembuh total. Nah ini penting teman-teman ya, karena ketika kita sudah merasa sembuh tetapi ternyata juga sering kambuh, nah ini sama aja belum sembuh. Nah maka dari itu tip yang paling penting itu adalah itu menjaga bagaimana untuk tidak kambuhan ya. Nah untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka kita akan menjadi mudah untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GT inisiatif psikosomatik. Nah baik teman-teman ya, langsung saja kepada topik kita ya. Ketika kita ingin sembuh total ya, artinya sekali sembuh kemudian tidak kambuh, yaitu sebenarnya ya gampang-gampang susah ya, atau mudah-mudah susah ya. Artinya apa? Bagi kita yang memahami dan kita siap untuk konsisten menjalankan hal itu, mungkin suatu hal yang mudah ya, tetapi untuk katakanlah konsisten, kadang kita juga banyak godaan ya, banyak gangguan, entah itu yang godaan sifatnya dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar ya. Nah ketika kita tidak bisa menjaganya, ya sudah, akhirnya kita menjadi kambuh kembali. Nah di saat seperti itu memang yang perlu kita sadari yaitu tentang komitmen kita, bagaimana menjaganya supaya tetap menjadi lebih baik. Nah untuk itu saya sharingkan kepada teman-teman ya, karena ini juga sebagai jawaban ya,
beberapa pertanyaan dari subscriber setia yang menanyakan, Pak Gito, kenapa saya selalu kambuh ya Pak Gito, kalau saya bepergian jauh ya saya belum berani dan seterusnya. Nah itu artinya belum ada kestabilan, baik itu stabil secara fisik maupun secara mental ya. Nah maka itu penting ya bagaimana triknya, metodenya agar kita itu memang bisa mengatasi ya. Karena pada dasarnya untuk bisa istilahnya ya katakanlah sembuh total ya, itu memang dari usaha diri kita sendiri ya. Bagaimanapun juga karena yang mengalami itu juga diri kita, yang tahu rahasia istilahnya tubuh kita juga diri kita ya, yang merasakan juga diri kita, maka yang bisa istilahnya mengendalikan itu juga diri kita ya, termasuk yang bisa menjaga itu juga diri kita. Tetapi kalau kita kadang tidak konsisten, kemudian kita juga mudah istilahnya terganggu oleh godaan-godaan yang khususnya datangnya dari luar, entah itu godaan yang bersifat makanan, yang bersifat aktivitas yang mungkin membuat kita kadang menjadi merasa kecapean ya, atau mungkin hubungan sosial yang kadang juga kita tidak bisa menjaganya ya, karena kita tidak bisa menjaga stabilitas emosi kita. Nah itu kadang juga menjadi bermasalah, walaupun kita sudah bertujuan untuk istilahnya inginnya yang baik-baik ya, tapi kadang faktor dari luar itu menghendaki enggak seperti itu. Nah maka kuncinya adalah pengendalian diri kita sendiri. Jadi kita bisa menerapkan stoikisme lah ya. Jadi kita mengendalikan yang bisa kita kendalikan ya, tetapi untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan justru kita lepaskan ya. Jadi tidak perlu urusan ya, tidak perlu istilahnya diambil hati ketika itu memang faktornya dari luar ya. Walaupun kadang kita terpicu akhirnya kita mensikapi, akhirnya kita menjadi contohnya mungkin emosi ya, mungkin merasa tidak nyaman, merasa tertekan dan lain sebagainya. Itu sering terjadi, pemicunya itu faktor dari luar. Nah itu juga perlu disadari. Nah ketika seperti itu memang yang lebih penting itu kita harus bisa memilah-milah ya. Artinya kita bisa menerapkan yaitu prinsip stoikisme. Jadi kita kendalikan yang bisa kita kendalikan ya, tetapi yang tidak bisa kita kendalikan justru kita lepaskan, tidak usah kita pikirkan, karena itu adalah hak mereka ya, hak orang lain ya. Hak kita adalah mengendalikan yang semampu kita. Nah itu seperti itu. Tetapi penerimaan kita itu yang juga menentukan. Jadi misalkan ada faktor dari luar yang tidak menyenangkan ya, mungkin bisa kita sikapi, mau istilahnya kita menjadi terpancing emosinya ya bisa ya, tetapi juga bisa juga kita ganti sudut pandang ya, sudut pandang kita bahwa ketika ada sesuatu yang tidak pas di dalam diri kita ya, kita anggap saja sebagai pembelajaran ya, pembelajaran untuk melatih kita istilahnya mengendalikan perasaan, yaitu secara psikologisnya seperti itu. Nah ketika kita bisa mensikapinya seperti itu ya, maka kita akan baik-baik saja. Jadi kita mau istilahnya bereaksi atau tidak itu tergantung ego kita ya. Maka dari itu kita harus sering menyadari ya. Jadi kalau ini kira-kira datangnya dari ego, nah itu harus kita kendalikan ya. Tetapi sebenarnya setiap orang itu punya jiwa ya, punya jiwa atau punya istilahnya diri sejati ya. Nah ketika kita selalu berpegang teguh kepada diri sejati kita, itu sebenarnya kita akan lebih bijak ya, akan lebih bijak. Akhirnya kita akan bisa menerapkan kedamaian, kesejukan ya. Itu seperti itu ya. Tetapi kadang di saat kita sedang mengalami gangguan, contohnya kita sedang kambuh, itu kadang hal-hal seperti itu sulit dikendalikan. Nah maka dari itu caranya adalah bagaimana supaya kita tidak mudah kambuh. Itu memang ada beberapa hal yang
harus kita jaga teman-teman ya, harus kita jaga, baik itu yang bersifat fisik ya maupun yang bersifat psikis, sehingga kita istilahnya antisipasi ya, antisipasi sebelum terjadi ya. Nah, sehingga tidak terjadi kambuh itu seperti itu. Tetapi kalau kita tidak istilahnya pinter mengantisipasinya, ya sudah, kita akhirnya menjadi sering merasa contohnya kambuh seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita jaga ya, supaya istilahnya kita tidak mudah kambuh ya. Yang pertama, kita jaga pola makan kita ya. Pola makan kita juga harus kita waspadai ya. Jadi pokoknya untuk orang-orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, itu selalu eling lan waspodo ya, seharusnya seperti itu. Nah, contohnya dalam menjaga pola makan ya. Itu juga sebaiknya kita makan hanya ya secukupnya saja, secukupnya disesuaikan dengan kebutuhan, tidak berdasarkan keinginan ya. Kalau berdasarkan keinginan, kita maunya kadang yang yang enak-enak, yang banyak, tetapi kadang kan efeknya belum tentu pas ya, belum tentu tepat di diri kita. Nah, maka kita dasarnya ketika kita mengatur pola makan adalah berdasarkan kebutuhan. Artinya kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya jauh menjadi lebih sehat, kuat ya, kemudian bergairah dan seterusnya lah, seperti itu. Nah, itu tentunya ada hal-hal pokok ya dalam kita menjaga pola makan. Contohnya makan selalu tepat waktu ya, makan memilih menu yang sehat dan bergizi, makan yang hal-hal contohnya bisa menyebabkan kambuh. Nah, kita kendalikan ya, contohnya yang dulu pernah dipantang misalkan ya, makanan-makanan pantangan seperti makanan yang pedas, yang asam, yang berlemak, berminyak, bersantan dan seterusnya. Nah, itu harus kita selalu kendalikan, contohnya seperti itu ya. Nah, itu hal yang pertama ya, yang kita harus selalu konsisten menjaganya, yaitu tentang seputaran pola makan. Kemudian yang kedua ya, agar kita tidak mudah kambuh dan akhirnya menjadi betul-betul sembuh total ya. Karena sembuh total itu artinya sekali sembuh ya sudah tidak kambuhan lagi. Nah, itu adalah tentang pola hidup kita atau gaya hidup kita ya. Nah, itu juga penting ya. Nah, intinya di dalam kita istilahnya mengatur ini ya, pola hidup kita, memang kita harus ini ya, bisa menjaganya ya. Artinya hidup itu butuh keseimbangan ya, keseimbangan antara kapan kita beraktivitas ya, kapan kita beristirahat, kapan kita melakukan relaksasi ya, meditasi, menyalurkan hobi, ibadah dan seterusnya ya. Nah, itu cara mudahnya adalah kita atur dengan pola 8-8-8 ya. Jadi 8 jam kita pakai untuk katakanlah beraktivitas atau bekerja ya, itu. Nah, kemudian 8 jam kemudian ya kita lakukan untuk istirahat ya, atau tidur ya. Ini penting ya, karena dengan tidur yang cukup ya, itu contohnya kurang lebih 8 jam, itu memberikan kesempatan kepada sel-sel tubuh kita yang telah rusak agar meregenerasinya ya. Nah, itu jadi usahakan itu penuhi saja ya, ya kurang lebih 8 jam untuk istirahat atau tidur ya, agar di pagi harinya kita lebih segar kembali tubuh kita ya, itu seperti itu. Nah, kemudian 8 jam berikutnya ya, jadi kita gunakan untuk contohnya relaksasi, menyalurkan hobi, bersosialisasi dengan banyak orang, termasuk beribadah ya. Jadi itu porsinya seperti itu teman-teman. Kalau bisa istilahnya menjaga porsi waktu yang ideal di dalam kita mengatur pola hidup, insya Allah itu kita akan baik-baik saja dan tidak mudah kambuh. Karena apa? Kalau itu waktu tidak diatur, kadang kita istilahnya contohnya begadang terlalu larut, akhirnya kita istirahatnya menjadi kurang,
akhirnya kita menjadi kecapean, yaitu bisa juga memicu kambuh yaitu. Maka dari itu penting ya, jadi atur saja polanya untuk pola hidup itu dengan waktu, pola waktu ya, terutama itu 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat atau tidur, 8 jam untuk ibadah, untuk relaksasi, untuk meditasi, untuk menyalurkan hobi, untuk bersosialisasi. Nah itu waktu akumulasi maksudnya teman-teman. Jadi artinya bisa terpotong-potong waktunya, tetapi ketika diakumulasi itu ketemunya itu porsinya ya itu. Nah itu yang kedua ya, jadi supaya tidak kambuh memang kita harus konsisten ya, menjaga pola hidup kita. Oke ya. Nah kemudian yang ketiga ya, agar kita juga tidak mudah kambuh ya, nah itu kita harus konsisten ya, berusaha menjaga pola pikir kita teman-teman ya, pola pikir kita. Nah secara garis besar itu begini, ketika kita masih mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, itu pikiran itu sering mengembara kemana-mana ya, entah itu ke masa lalu, entah itu ke masa depan ya. Nah ujung-ujungnya pikiran menjadi negatif ya, karena pada saat kita mengembara ke masa lalu, kita ingat trauma-trauma yang menyakitkan ya, perasaan-perasaan yang menyedihkan ya, akhirnya kita jadi pikirannya negatif ya. Kemudian ketika kita ingat ke masa depan ya,